Ketahuan deh, Ketua MUI DKI jadi relawan Anies. Sebelumnya dulu ada berita di mana PWNU DKI memprotes Pemda hanya mengusulkan hibah 2023 untuk ormas tersebut sebanyak 4 miliar rupiah. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI Jakarta senilai 15 miliar rupiah. Secara rinci, NU ajukan proposal permohonan hibah sebesar 34 miliar rupiah, sedangkan usulan pemerintah DKI 4 miliar rupiah, dan rekomendasi Komisi I 5 miliar rupiah. Muhammadiyah ajukan proposal sebesar 8 miliar rupiah, sedangkan usulan pemerintah DKI 3,2 miliar rupiah, dan rekomendasi dari Komisi E 4 miliar rupiah. MUI ajukan proposal permohonan hibah sebesar 12 miliar rupiah, usulan pemerintah DKI sebesar 12,8 miliar rupiah, dan rekomendasi Komisi E sebesar 15,78 miliar rupiah. Saya dulu tidak terlalu memikirkan ini, namanya juga hibah. Tapi sekarang sepertinya teliti. Kenapa usulan dari Pemda DKI kepada MUI adalah yang tertinggi? Baru-baru ini langkah politik Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, sedang disorot dan dikritik habis-habisan. Orang ini memutuskan mendukung sekaligus menjadi relawan Anies sebagai capres dari Partai Nasdem pada 2024 mendatang. Bahkan Munahar menjadi Ketua Dewan Pembina Baperan. Artinya, kita sudah tahu dana hibah itu sebagian buat apa. Memang pada akhirnya semua manuver Anies akan terbongkar dengan sendirinya. Sikap Munahar sudah terlihat sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Saat itu MUI DKI Jakarta membuat tim Cyber Army untuk menepis berbagai berita hoax di media sosial. Kemudian tim Cyber Army tersebut juga digunakan untuk mendukung kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta. Padahal itu pakai duit rakyat melalui APBD. Miris aja sih, dulu banyak yang teriak buzzer haram, tapi Cyber Army kan sama aja, beda istilah doang. Cyber Army tidak haram, kalau buzzer haram, logika macam apa ini? Apalagi banyak pendukung yang bilang Anies bersih dari buzzer. Lantas si mantan rektor yang keceplosan bilang ada pelatihan relawan digital di hotel, itu sama saja dengan buzzer. Istilahnya dibuat beda, yaitu relawan digital. Mana nih yang dulu menyebut Anies tidak ada buzzer? Ngaca dulu deh. Tokoh besar yang mau nyapres tapi tidak punya buzzer, ini sama sekali nonsens dan hanya orang stres yang percaya. Siapapun pasti akan menggunakan buzzer. Hanya orang munafik saja yang mengaku tidak punya buzzer. Buzzer itu murah dalam politik. Anies memang pintar sekaligus lihai memanfaatkan situasi, segala manuver dan perilakunya seolah sudah diperhitungkan dengan matang. Ada cuan politik yang didapatkan ketika Anies dirumorkan akan menyapres. Sebenarnya banyak yang menduga Anies sedang memikirkan ribuan macam cara untuk keuntungan dirinya nanti. Anies memang pintar sekaligus lihai memanfaatkan situasi. Segala manuver dan perilaku seolah diperhitungkan dengan matang. Pantesan Anies selama ini beberapa waktu terakhir tidak terlalu fokus bekerja untuk warga DKI. Banyak manuver yang melenceng, mungkin bisa jadi dia diam-diam menanamkan pengaruh kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap besar untuk tujuan politik kelak. Bisa dikatakan, menjelang ending dari jabatannya, Anies lebih memusingkan bagaimana membentuk basis pendukung untuk pemilu 2024. Kerja untuk rakyat, yang benar adalah untuk ambisi 2024. Keberpihakan untuk rakyat mungkin rakyat dari Hong Kong. Memang tidak ada aturan yang melarang Ketua MUI DKI mendukung capres tertentu. Tapi ini bicara etika. Kalau bicara tentang etika, harusnya dia mengundurkan diri dari posisi ketua dan fokus mendukung Anies sebagai manuver pribadi. Kalau tidak mau mundur, ya tentu saja mau tak mau harus mengaitkannya dengan dana hibah yang teramat besar. Jangan salahkan publik yang curiga bahwa ada udang di balik batu dari dana hibah yang begitu besar kepada MUI DKI. Dan ini semakin membuat rakyat curiga dan bahkan yakin Anies lagi-lagi terlibat dalam politisasi agama. Ketua MUI DKI jadi relawan, apakah itu etis? Silakan rakyat menilai sendiri siapa itu Anies. Apa ambisinya dan siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi, teringat dengan pujian dari Ges Khalifah yang menyebut Anies terlalu bersih sehingga orang-orang di sekelilingnya miskin semua. Nampang ngakak juga itu. Dulu juga ada yang bilang Anies bersih dari oligarki. Apa kabar private jet? Sebelumnya dulu ada berita di mana PWNU DKI memprotes Pemda hanya mengusulkan hibah 2023 untuk ormas tersebut sebanyak 4 miliar rupiah. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI Jakarta senilai 15 miliar rupiah. Secara rinci, NU ajukan proposal permohonan hibah sebesar 34 miliar rupiah, sedangkan usulan pemerintah DKI 4 miliar rupiah, dan rekomendasi Komisi I 5 miliar rupiah. Muhammadiyah ajukan proposal sebesar 8 miliar rupiah, sedangkan usulan pemerintah DKI 3,2 miliar rupiah, dan rekomendasi dari Komisi E
4 miliar rupiah. MUI ajukan proposal permohonan hibah sebesar 12 miliar rupiah, usulan pemerintah DKI sebesar 12,8 miliar rupiah, dan rekomendasi Komisi E sebesar 15,78 miliar rupiah. Saya dulu tidak terlalu memikirkan ini, namanya juga hibah, tapi sekarang sepertinya teliti. Kenapa usulan dari Pemda DKI kepada MUI adalah yang tertinggi? Baru-baru ini langkah politik Ketua MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, sedang disorot dan dikritik habis-habisan. Orang ini memutuskan mendukung sekaligus menjadi relawan Anies sebagai capres dari Partai Nasdem pada 2024 mendatang. Bahkan Munahar menjadi Ketua Dewan Pembina Baperan. Artinya, kita sudah tahu dana hibah itu sebagian buat apa. Memang pada akhirnya semua manuver Anies akan terbongkar dengan sendirinya. Sikap Munahar sudah terlihat sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Saat itu MUI DKI Jakarta membuat tim Cyber Army untuk menepis berbagai berita hoax di media sosial. Kemudian tim Cyber Army tersebut juga digunakan untuk mendukung kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta. Padahal itu pakai duit rakyat melalui APBD. Miris aja sih, dulu banyak yang teriak buzzer haram, tapi Cyber Army kan sama aja, beda istilah doang. Cyber Army tidak haram, kalau buzzer haram, logika macam apa ini? Apalagi banyak pendukung yang bilang Anies bersih dari buzzer. Lantas si mantan rektor yang keceplosan bilang ada pelatihan relawan digital di hotel, itu sama saja dengan buzzer. Istilahnya dibuat beda, yaitu relawan digital. Mana nih yang dulu menyebut Anies tidak ada buzzer? Ngajar dulu deh. Tokoh besar yang mau nyapres tapi tidak punya buzzer, ini sama sekali nonsens dan hanya orang stres yang percaya. Siapapun pasti akan menggunakan buzzer. Hanya orang munafik saja yang mengaku tidak punya buzzer. Buzzer itu murah dalam politik. Anies memang pintar sekaligus lihai memanfaatkan situasi, segala manuver dan perilakunya seolah sudah diperhitungkan dengan matang. Ada cuan politik yang didapatkan ketika Anies dirumorkan akan menyapres. Sebenarnya banyak yang menduga Anies sedang memikirkan ribuan macam cara untuk keuntungan dirinya nanti.